Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita kembali bersilaturahim dalam program Hasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan pada episode kali ini kami mengangkat tema yaitu indahnya kebersamaan. Islam mengajarkan kita untuk selalu berjamaah atau bersama-sama. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah nilainya berbeda, pahalanya berbeda. Bahkan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis dikatakan sering mengajak sahabat-sahabat kalau makan itu jangan sendirian, kalau bisa juga harus bersama-sama. Nah, sekarang nilai kebersamaan ini bagaimana caranya kita terapkan di negara kita yang beragam, yang majemuk, ya, menerapkan kebersamaan di tengah kebineka tunggal ikaan yang ada di Indonesia ini. Dan untuk membahas tema ini sudah hadir guru kita, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Selamat datang Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih banyak, Prof. Dengan tema kita tadi, Profesor Nazaruddin Umar, bagaimana kita menerapkan tentang kebersamaan ini, nilai-nilai kebersamaan di dalam Islam di negara kita ini, Prof. Tema sentral kita selama ini kebersamaan, indahnya kebersamaan, ya kan? Ya. Nah, kalau kita pakai bahasa agama, indahnya kebersamaan, seperti yang diprologkan juga tadi Mas David, ya memang Rasulullah betul-betul bukan saja mengatakan, tapi mencontohkan. Ini yang perlu kita dalami ya. Rasulullah pernah bersabda, al-barakatuh fil jamaah. Berkah terletak pada jamaah itu. Saya ingin membahasakan lain ya, meminjam bahasa fisika ya. Al-barakah, barakah itu kan energi sebetulnya. Jamaah itu sinergi. Jadi sinergi itu melahirkan energi. Kan begitu ya Pak Mahfud? Iya. Di mana ada sinergi, di situ pasti ada energi. Ya. Jadi al-barakatuh fil jamaah. Energi itu terletak pada sinergi. Ya, kalau negatif positif ini lepas, mati lampu, nggak ada sound system, nggak ada TV kan. Iya. Tapi kalau kita sinergikan, maka itu ada power. Ada power berarti kita bisa berkomunikasi. Ya. Jadi luar biasa, hadis Nabi itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Dari sosiologis bisa juga artikan, di mana ada kebersamaan, di situ ada power, ya kan. Di mana ada persatuan dan kesatuan, di situ pasti ada kekuatan. Ya kan? Betul. Itu maknanya al-barakatuh fil jamaah. Tapi fisika pun juga menggunakan bahasa yang sama. Di mana ada sinergi, di situ pasti ada energi. Ya. Nah, untuk sebuah bangsa besar seperti Indonesia ini, ya simbol-simbol pemersatu itu harus ada. Saya sering mengatakan bahwa untuk masyarakat plural seperti ini, ya dengan meminjam bahasanya Pak Prof. Mahfud ya, pendekatan yang paling tepat itu adalah pendekatan sentripetal. Ini lagi-lagi bahasa fisika. Iya, bahasa fisika. Dalam fisika itu ada sentripetal, ada sentrifugal. Sentripetal itu pergerakan dari luar bermuara ke sebuah titik. Sedangkan sentrifugal pergerakan dari sebuah titik mencuar keluar, ya kan. Nah, untuk bangsa Indonesia kita perlu energi sentripetal. Bagaimana bersuku-suku bangsa, ya, berkepulauan sebegitu banyak, kita harus menuju kepada sebuah common platform, ya kebersamaan. Nah, inilah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, ya, produk lokal, ya emputan tular yang pernah melahirkan dalam Sutasomanya itu. Tetapi maknanya itu sebetulnya sangat universal. Ini membuktikan bahwa humanity is only one, there is no colors. Yes. Kemanusiaan itu adalah satu. Ya. Di Amerika juga ada simbolnya kan, atribut Amerikanya itu kan juga mirip itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya kalau kita bawa ke bangsa Arab juga, pokoknya yang namanya kebersamaan itu pasti indah. Ya, perbedaan pertikaian konflik itu kan itu pasti konotasinya negatif. Tetapi di sini perlu kita tegaskan ya bahwa konfigurasi itu
ya berbeda dengan kalau kita mengatakan itu apa namanya itu ya dalam artian negatif ya, bersuku-suku bangsa tetapi sifatnya kabiliyah bahasa Arabnya. Kabiliyah itu kan ego-ego etniknya sangat dominan. Ya. Maka itu tantangan Nabi pada waktu itu, bagaimana kabilah ini dirubah menjadi ummah. Jadi tujuan Nabi Muhammad SAW itu yang paling sosiologis ya kan, bagaimana mentransformasikan apa itu mentransformasikan? Bagaimana merubah kabilah-kabilah yang begitu banyak menjadi suatu masyarakat ummah. Karena konsep komunitas itu dalam Al-Quran itu ada 7 ya kan. Ya. Ada ikatan-ikatan primordial berdasarkan etnik, maka itu disebut dengan kabilah. Ada ikatan-ikatan kemasyarakatan itu berdasarkan partai politik. Ya, ada ikatan primordial itu berdasarkan turunan darah, ya. Itu tadi itu kabiliyah itu ya. Ada etnik tertentu yang ada yang mempersatukan satu komunitas itu dengan satu kekuatan sosiologis ya, sifatnya primordial, sekarang ini paguyuban tertentu, berbagai macam etnik juga di situ, tapi paguyubannya itu diikat oleh sebuah kepentingan bersama, maka itu disebut dengan sya'bun. Jadi ada sya'bun, ada kabilah, ada syiah, kemudian juga yang paling final itu umat. Nah, umat itu adalah kosmopolitan. Nah, boleh kita banyak suku, banyak sya'bun, banyak banyak kabiliyah, tetapi kita tetap bisa satu di bawah umbrella ummah. Ya. Jadi sebuah lukisan tidak bisa indah sebuah lukisan kalau hanya putih isinya sekalipun bingkainya emas. Konfigurasi itu justru akan melahirkan sebuah lukisan yang sangat bagus. Ya. Nah, jadi saya kira ini yang sangat penting untuk kita, bagi bangsa Indonesia itu harus mensyukuri perbedaan ini. Ya, kalau perlu kita merayakan perbedaan. Karena keperbedaan yang ada, tapi bisa kita mengelaborate menjadi satu kesatuan, benar-benar menjadi suatu energi yang sangat besar. Ya. Mempertemukan dua kekuatan saja melahirkan energi, apalagi kalau mempertemukan berbagai macam sumber energi, itu dahsyat. Ya. Nah, Indonesia ini kan ibaratnya berbagai macam sumber energi tapi menjadi satu, itu pasti powernya kan lebih kuat ya kan? Iya, iya. Iya. Dan ini spirit tadi ya, Prof, di awal lagi tadi. Berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika tadi ya, Prof ya. Baik, pada Profesor Mahfud MD. Ya. Sekarang Prof, kita lihat bahwa sudah ada pergeseran nilai. Indonesia kita kenal sebagai negara yang plural dan majemuk gitu ya, dan sering bergotong royong. Semakin ke sini, karakter anak-anak muda ini tidak sedikit yang individualistik. Gitu. Nilai-nilai kebersamaan mulai hilang. Jangankan kita bicara dalam satu komunitas, di dalam rumah saja antara ayah, ibu, anak sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Bagaimana memaknai kebersamaan di dalam era modern? Tapi nanti jawabnya ya Prof ya, setelah yang ini. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Sebagai bangsa tadi yang begitu besar dan bisa berhasil karena bersatu, dan akan berhasil dan maju lagi karena kita bersatu, itulah yang harus kita pelihara. Kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Di segmen pertama tadi, saya sempat melemparkan sebuah pertanyaan kepada Profesor Mahfud MD seputar menyusutnya nilai-nilai kebersamaan saat ini. Gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ini, Prof? Nah, saya ingin menekankan dulu tadi soal kebersatuan kita sebagai bangsa. Itu sungguh menakjubkan ya, karena begini, kita itu sebagai bangsa itu diikat atau mempersatukan sebanyak 17.504 pulau. Ya. Luar biasa kan? Ya. 7.504 pulau bersatu. Kemudian mempersatukan 1.360 suku. Ya. Ada suku Madura, Bugis,
Padang, Minang. Batak, macam-macam. Itu seluruhnya ada daftar namanya tuh tiap suku. 1360, luar biasa kan. Kemudian 726 bahasa daerah bersatu dalam ikatan persaudaraan kebangsaan Indonesia. Nah ini yang harus kita jaga. Dan oleh sebab itu kita harus ingat bahwa kita itu harus menjaga persatuan dan kebersamaan karena kita maju dan sukses karena itu. Pada saat kita belum bersatu kita tidak dapat apa-apa. Tapi begitu bersatu, kita raih kemerdekaan itu, maka kita bisa maju seperti sekarang. Bisa punya apa-apa yang dulu tidak pernah terbayangkan. Bahwa masih ada kekurangan bangsa ini ya dari waktu ke waktu harus kita jaga. Oleh sebab itu kebersatuan itu mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Memang sekarang kekhawatiran orang banyak ya, kekhawatiran orang banyak. Kenapa? Kok sepertinya persatuan itu sudah mulai diganggu, terganggu. Kalau tadi yang Anda katakan misalnya sekarang tuh orang sudah sibuk. Itu dengan lingkungan terkecil saja. Lingkungan terkecil, ya itu sudah. Dulu pernah ada bacaan yang memang waktu itu udah 20 tahun yang lalu sangat menakutkan kalau saya baca. Pada suatu saat manusia itu akan teralinasi. Di rumah sendiri akan jauh dengan ayahnya, dengan ibunya, era teknologi. Dan sekarang belum terjadi tapi mulai terjadi. Suatu saat orang di satu rumah itu tidak ketemu dengan anaknya, tidak ketemu dengan kakaknya, adiknya, tinggal aja. Saya perlu apa, pesan aja, datang makanan gitu ya pakai ini kan. Betul. Perlu buku ini, datang buku ke situ. Perlu obat ini, datang. Sudah mulai sekarang. Sudah mulai. Nah itu yang harus kita antisipasi. Tetapi memang kalau dalam konteks kebersamaan kita berbangsa dan bernegara kita, sekarang itu yang harus kita jaga itu adalah kebersamaan menjaga keutuhan Republik ini. Kan banyak nih gangguannya. Gangguannya misalnya di dalam bidang ideologi. Ideologi. Kan sudah muncul mulai ideologi alternatif. Ideologi tandingan. Gitu ya. Misalnya begini Kak, karena kita ini sedang bicara dalam konteks khazanah Islam. Ada yang mengatakan gini, Pak, itu Pancasila tuh ganti aja tuh. Udah gagal. Ada yang mengatakan togut lagi Pak katanya. Togut, Pancasila tuh togut udah gagal. Nggak mampu membangun kesejahteraan. Korupsi makin banyak. Gitu. Nah kalau begitu sama aja kamu mengatakan Islam tuh harus diganti aja. Iya kan? Sudah ada majelis ulama, ada pesantren, ada kiai, masih banyak pencuri juga dari orang Islam. Apakah begitu cara berpikir? Kan tidak. Islam itu satu ajaran yang sifatnya masih sangat ideal, sama dengan Pancasila, Pancasila. Tapi ini bukan hal yang sejajar. Itu dua hal yang berbeda. Bukan satu paket, tapi sama, dia ideal. Sehingga kalau kegagalan misalnya kita memberantas korupsi, memberantas kemiskinan dan sebagainya. Bukan lalu Pancasilanya yang dianggap salah, karena di dalam agama apapun di dunia ini belum ada yang berhasil lalu membuat rakyat atau ideologi apapun membuat rakyatnya sejahtera, maju, bebas dari korupsi, bebas dari maling dan sebagainya. Itu justru acuan untuk menuntun kita. Nah di sini kebersatuan kita yang tadi saya sebut 17.504 pulau itu. Yang 1.600 itu sudah ada namanya, didaftarkan ke PBB, kemudian 1.404 pulau itu masih dalam bentuk koordinat-koordinat yang sekarang sedang diberi nama dan akan nanti sampaikan lagi ke PBB. Itu luar biasa. Dan ini agamanya banyak, iya kan? Kalau peraturan perundang-undangan itu menyebut, bukan mengesahkan ya. Menyebut ada nama agama yang itu bukan agama resmi juga, karena di undang-undang itu hanya disebutkan seperti misalnya agama-agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Zoroaster, masih ada dan lain-lain, ada kata dan lain-lain gitu. Itu kan ada di Perpres nomor 1 tahun 65 gitu. Nah, itu banyak. Nah, ini dipersatukan ini di dalam sebuah payung besar yang namanya ideologi Pancasila tanpa menghilangkan substansi ajaran masing-masing, keimanan masing-masing. Sehingga di sini dikatakan kita bersatu
meskipun beda agama, karena kita bersatu dalam harapan memajukan bangsa ini. Nah, kalau istilah agama itu sering disebut sebagai kalimatun sawa. Hal-hal yang sifatnya pribadi sendiri-sendirilah, yang internal agama sendiri-sendiri. Tapi untuk kemajuan bangsa tarik kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu artinya apa? Hal yang sama bisa diperjuangkan. Misalnya begini, Mas David. Memperjuangkan tegaknya hukum itu tidak mengenal agama apapun, sama tuh. Islam, Kristen, Hindu. Setuju. Nah, bersatu di situ. Memperjuangkan keadilan. Mencari pemimpin yang bersih. Itu sama semua agama. Itulah kalimatun sawanya. Kalau yang tidak sawa, kalimatun yang berbeda sendiri-sendiri. Anda kalau hari Jumat ke masjid, ya sudah, silakan aja. Anda minggu ke gereja aja. Itu yang tidak bisa dipersatukan. Tapi tidak usah bertengkar karena itu. Nah, itulah hebatnya menurut saya ideologi kita, Pancasila ini. Jadi saya kira payung kita, pemersatu kita sebagai bangsa tadi yang begitu besar dan bisa berhasil karena bersatu dan akan berhasil dan maju lagi karena kita bersatu, itulah yang harus kita pelihara sekarang bersama-sama. Baik, Masya Allah. Anda mau tanya caranya tadi ya, ya tentu pendidikan ya, tentu pendidikan. Yang kedua, cara beragama yang inklusif, yang kalau Profesor Nazarudin itu dulu memunculkan istilah yang kemudian populer itu moderasi beragama. Moderasi beragama. Ya, moderasi kita, ya kita beragama baik, agama kita bagus, tetapi kita tahu orang lain juga punya agama yang harus diakui bahwa dia punya keyakinan yang tidak boleh diganggu kan gitu. Dia menghargai kita. Nah, dalam hal itu kita ketemu, tapi ada kalimatun sawanya tadi. Ayo kita bikin hukum yang seperti ini, pemilu yang seperti ini, pemerintahan yang seperti ini, hukum lingkungan yang seperti ini, atur bersama di kalimatun sawanya itu. Gitu. Yang urusan-urusan peribadatan, personal, internal agama itu silahkan atur sendiri. Nah, itu menurut saya indahnya kita itu. Dan kita pernah indah. Pernah indah hidup bersama seperti itu kan. Di politik kita bertengkar tuh. Di tahun 50-an misalnya pemilu, di konstituante, di apa, tapi di masyarakat sesudah keluar dari forum politik itu kita bersatu hebat, merdeka, maju gitu. Itu Mas David. Baik Prof, terima kasih banyak ini Prof. Kita dapat pencerahan ya bahwa dalam perbedaan-perbedaan ini yang harus didahulukan adalah ya persamaannya dan semangat kebersamaan lewat konsensus bernegara ini kan, Indonesia ini. Baik Prof, sekarang Profesor Nazarudin kita tahu bahwa Indonesia kita punya undang-undang yang menjamin kebebasan berpendapat. Di dalam Islam ada qul haqqu walau kana murran. Sampaikan walaupun itu pahit atau tidak nyaman lah buat orangnya. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan kebenaran tanpa harus menyinggung orang lain? Ini sering menjadi isu karena ini sering jadi senjata pada saat orang membuat sebuah statement, pernyataan entah itu di media sosial, buntut-buntutnya ada pro and cons, melaporkan ke polisi. Akhirnya bisa menyebabkan perpecahan antar umat beragama. Tapi nanti jawabnya Prof. Nanti Profesor Mahfud MD juga bisa sama-sama juga ikut menjawab pertanyaan ini. Tapi tetaplah di sini, di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazarudin Umar. Pemerintah itu harus menerima kritik. Tetapi kalau pemerintah menjawab kritik, jangan dibilang anti kritik. Kita mari saling kritik, saya bilang. Kita tidak pernah nangkap kan orang kritik. Tidak pernah. Silakan kritik, dinamika. Undang-undang menjamin kebebasan untuk mengutarakan pendapat secara lisan dan tulisan. Islam juga mengajarkan kita untuk menyatakan kebenaran, walaupun itu menyakitkan ataupun itu pahit. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan pendapat kita atau menyampaikan kebenaran, tapi juga tidak sampai terjerat hukum atau menyebabkan perpecahan di kalangan umat. Silakan Prof. Tricky ini sebenarnya. Saya kira ini semakin menarik ini Prof. Jadi sebelum saya menjawab ini kita menjawab lah. Saya ingin kembali tadi statement Mas David yang awal itu saya anggap sangat penting. Jadi Anda mensinyalir ada kelompok pesimistik dalam masyarakat bahwa persatuan
mengalami semacam tantangan gitu ya. Kalau saya mohon maaf, mungkin saya agak termasuk orang yang beraliran optimistik ya. Siap. Kita harus membedakan antara krisis dengan pembengkakan kualitas umat nih. Ya. Dulu umat kita itu kan memang terbatas pengetahuannya. Sekarang kan cerdas-cerdas nih. Ya. Santrinya udah jadi menteri, Udah jadi menteri lagi kan. Jadi imam besar. Ini santri sekarang jadi diplomat, jadi jenderal, jadi konglomerat. Nah, jadi ada pembengkakan kualitasnya. Semakin berkualitas seseorang anak manusia itu kan semakin kritis. Semakin kritis suatu masyarakat itu kan semakin banyak dinamika. Harus kita bedakan antara dinamika dengan problem ya. Saya kok tidak merasa bahwa Indonesia ini mengalami ancaman atau krisis yang sangat mengkhawatirkan. Saya masih tetap bahwa Indonesia ini masih seperti dulu. Cuma masa depan datang lebih awal, mendahului kecepatan kita untuk menyiapkan diri, maka itu riak-riak itu muncul. Tapi saya sangat yakin ya dari Sabang sampai Merauke kita ini masih kita menjadi suatu bangsa yang sangat kokoh dan sangat bersatu. Dinamika yang terjadi dalam masyarakat itu bukan ancaman yang dalam arti sangat membahayakan. Saya nggak tahu Profesor Mahfud ini kan beliau narasumber kita dalam hal ini. Jadi mungkin kita clearkan dulu ini, betul nggak kita harus pesimis dengan adanya teknologi modern seperti ini, apakah itu akan menjadi ancaman pemecah belah? Nah, negara-negara maju yang lebih maju sebelum kita itu kan juga buktinya tidak bercerai-berai dengan adanya teknologi baru ya kan? Nah, saya kira kita juga sebagai bangsa yang besar sudah berpengalaman untuk menjadi bangsa yang bersatu. Tentu kalau hal-hal yang kecil yang sifatnya media seperti ini, tentu tidak harus diterjemahkan sebagai ancaman. Saya nggak tahu, Prof. Kita gitu ya, Prof ya. Iya sama. Jadi kalau media itu sendiri kan sebenarnya netral. Tetapi kita tidak mempersoalkan media itu kebebasan mengajukan, menyatakan pendapat, tulisan maupun dengan lisan itu dijamin sepenuhnya oleh undang-undang dasar kan gitu. Nah, persoalannya yang sering muncul itu, dan itu tidak terlalu mengancam, betul. Karena kadang-kala kan orang mengatakan, wah ini ada ancaman dari umat Islam, ideologi baru. Khilafah misalnya. Itu kecil sekali itu. Kecil sekali. Tidak dominan, tetapi tetap. Makanya kita jawab. Saya bilang, pemerintah itu harus menerima kritik. Tetapi kalau pemerintah menjawab kritik, jangan dibilang anti kritik. Kita mari saling kritik, saya bilang. Kita tidak pernah nangkapkan orang kritik apa. Tidak pernah. Silakan kritik, dinamika. Tapi kalau misalnya saya menjawab, Anda salah gitu. Jangan bilang saya sebagai pemerintah anti kritik. Tidak. Di dalam masyarakat demokratis itu selalu menjawab, saling menjelaskan. Itulah yang harus diperhatikan oleh kita semua. Adapun soal orang dilaporkan ke polisi dan sebagainya, itu memang kan orang melapor tuh menurut saya pertama tidak banyak ya dibandingkan dengan keseluruhan masyarakat yang besar. Di Indonesia itu taruhlah kalau Anda sekarang mendengarkan ada 5 polisi nakal misalnya hari ini. Di mana itu? Di Bekasi, di Medan, di Pontianak, di mana 5. Saudara tahu enggak berapa juta satker polisi pada hari yang sama? Ada yang di pasar, di mal, di sekolah, di jalan itu semua menjaga, nerima laporan. Itu di seluruh Indonesia itu jutaan. Hanya ada 5. Iya kan? Persentasenya kecil sekali, tetapi itu tetap harus diterima sebagai kritik gitu karena di tengah masyarakat pun ketidakberesan tuh pasti banyak juga. Itu kan biasa saja dalam masyarakat. Dan oleh sebab itu kalau orang ngelapor polisi karena misalnya diganggu oleh kebebasan media, kebebasan teknologi informasi yang begitu terbuka. Undang-undang IT lah misalnya. Iya kan. Ngelapor aja kan tidak apa-apa. Kan polisi nanti akan menghitung, hukum akan menghitung. Ini ada unsur deliknya enggak, ada mens rea enggak. Ya mens rea itu ada niat enggak gitu. Kemudian ada aktus seriusnya enggak. Yang banyak itu aktus seriusnya tidak jelas, mens rea-nya enggak ada. Gitu. Nah oleh sebab itu enggak apa-apa, kita berjalan aja hukum. Oleh sebab itu sekarang Prof. Nazar kita kan lagi merevisi Undang-Undang ITE. Lagi merevisi Undang-Undang ITE yang dulu Presiden mengatakan kok masyarakat punya kesan ya kalau ITE ini dijadikan alat diskriminasi. Kalau lawan ditangkap, kalau kawan dibiarkan. Ada kesan seperti itu. Ada kesan seperti itu. Presiden mendengar itu lalu cobalah dipelajari tuh Undang-Undang ITE. Ada bener enggak yang kayak gitu? Lalu muncul istilah pasal karet dan sebagainya. Presiden perintahkan perbaiki.
agar kehidupan demokrasi jalan. Kita udah memperbaiki. Agar perbaikannya cepat dilakukan 2 tahap. Tahap pertama membuat SKB dulu. Ya. Jaksa Agung, Menkominfo, dan polisi. Ini kriteria nih di awal. Ya. Ya. Tapi tahap kedua nanti undang-undang. Undang ini kan lama nih ceritanya. Ya. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang main nakal dengan DPR misalnya. Sudah bagus nanti DPR-nya dibisiki lagi, jangan setuju itu gitu. Rame lagi kan lama. Iyalah saya ini Pakai demo lagi. saya bekas anggota DPR, jadi saya tahu kesulitan membahas di DPR itu kadang-kala partainya sudah setuju, di luar nanti ada orang bisik kepada 2-3 orang, udah kamu ngomong gitu aja gitu. Bahkan dari zaman dulu dibayar juga udah ngomong gitu. Itu lama. Membuat undang-undang itu sudah bagus gitu, tolak katanya kan. Kita buat SKB dulu nih sebagai pedoman. Dalam rangka itu mengkanalisasi tadi orang-orang ngeritik agar tidak takut. Tetapi saya ingin katakan sekali lagi, kalau saya dikritik saya akan menjawab. Dan kalau saya menjawab jangan bilang saya anti kritik. Saya juga Anda kritik, masa saya tidak boleh ngeritik Anda dengan data yang mentah. Lalu mengecap macam-macam kan gitu. Mari aja kita saling kritik. Ini indahnya. Silakan Prof. Indahnya seorang ilmuwan jadi praktisi ya. Jadi wawasan kita itu luas, terbuka. Ya, kan? Jadi tidak menyembunyikan diri dalam tembok kampus dengan analisis yang sangat ideal. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, yaitu saya sepakat dengan Pak Mahfud bahwa kita dinamika itu tidak harus diartikan sebagai sebuah problem, ya kan? Malah itu justru ciri-ciri masyarakat demokrasi. Yang penting buat masyarakat kita bagaimana membiasakan diri hidup dalam sebuah perbedaan pendapat, ya kan. Jadi tidak mesti harus seragam pendapat kita. Ya. Jadi karena ada agree in disagreement, itu kan cara-cara Nabi sebetulnya itu. Kita sepakat dalam perbedaan. Nabi itu juga ada kata-kata Nabi itu menarik itu. Antum a'lamu bimuri dunyakum. Nabi pun dibantah. Maaf Rasulullah. Oh, Anda lebih tahu urusan dunianya daripada aku. Masya Allah. Nabi loh. Padahal Nabi kan Rasul. Iya, ada divine knowledge-nya kan. Betul. Tapi karena demokratis dan juga karena dia betul-betul memberikan hak bicara terhadap warganya, umatnya, sahabatnya. Antum a'lamu bimuri dunyakum. Nah, kembali lagi tadi. Bagaimana mengatasi perbedaan yang ada tanpa menimbulkan problem ya. Jadi saya kira yang paling penting itu kriteria-kriteria kita dalam agama itu kan juga ada ya. Pertama, la ikraha fiddin, jangan ada paksaan kehendak ya kan. Kemudian kita hanya menyampaikan. Apakah mereka itu akan terima atau tidak? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalian tidak akan mungkin bisa memberikan petunjuk kepada orang yang paling dicintainya sekalipun. Allah lah yang memberi petunjuk itu kata Quran. Nah, dalam menyampaikan pendapat, gagasan, menjawab kritik, ada kan metodologinya dalam Al-Quran. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ya kan, Masya Allah. Ya, berikan mau'idah yang baik, ya kan. Kalaupun memang terpaksa harus ada dialog diskusi dengan yang santun. Nggak ada itu pintu untuk kamu boleh kurang ajar satu sama lain. Jadi dinamika itu perlu ada, tetapi kesantunan jangan kehilangan di situ itu. Nah, saya kira kalau kita memelihara keindonesiaan kita seperti ini, mau zaman berubah seperti apapun, keindonesiaan ini tetap utuh seperti ini, insya Allah jangan khawatir. Dinamika harus ada dalam masyarakat modern, tapi dinamika itu tidak boleh menjadi faktor yang bisa memecah belah antara satu sama lain. Nah, ini harus ada kriterianya. Jadi kalau untuk itu, hukum harus kuat. Nah, kalau tidak ada kekuatan hukum yang pasti, yang tegas, seperti tadi yang disampaikan Pak Prof. Mahfud, ya kekhawatiran itu memang bisa terjadi, tapi saya yakin Indonesia bukan bangsa yang bodoh, bahkan menjadi bangsa yang semakin pintar ya kan. Kita nggak mungkin seperti dulu lagi. Taraf pendidikan kita itu kalangan inlanders itu sangat diskriminatif ya. Tapi sekarang kan siapapun bisa mengakses pendidikan. Siapapun bisa cerdas sekarang ini. Makin cerdas satu masyarakat pasti makin dinamis masyarakat itu. Makin dinamis masyarakat itu makin banyak hal-hal yang kelihatan oleh orang-orang ini bertengkar. Tapi di luar ruangan kan nggak ada masalah. Nah, inilah seninya berdemokrasi. Baik Prof. Ini pembahasan kita mulai naik kelas ini. Leverage. Prof, menarik tadi Prof mengatakan bahwa kita boleh berpendapat, tapi harus menyatakannya dengan baik. Terus juga berdebat juga dengan baik. Tapi ada loh Prof yang mengatakan bahwa netizen Indonesia itu termasuk yang tersadis di dunia. Pendapatnya itu
sangat tidak santun. Ini netizen ya di media sosial. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam soal ini, dan juga ada sebuah pertanyaan yang nanti akan saya coba kaitkan juga dengan dengan tema kita. Tadi Prof menyinggung juga mengenai masalah demokrasi. Ada yang mengatakan bahwa di dalam Islam itu tidak ada demokrasi, adanya musyawarah. Nah, bagaimana pendapat guru-guru kita tentang ini? Tapi ini dalam rangka merajut kebersamaan ya, Prof ya. Artinya kebersamaan ini harus harus ada satu sistem yang bisa menyambungkan itu semua. Tapi nanti temukan jawabannya dengan guru-guru kita. Tetap di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Mari kita menahan diri untuk tidak gampang terpengaruh, tidak gampang terpancing, apalagi kalau sesuatu itu bisa melemahkan kita sebagai warga bangsa. Alhamdulillah Khazanah Islam hadir lagi di segmen terakhir. Wah, semakin hangat ini pertanyaannya. Silakan, mungkin Profesor Mahfud MD bisa langsung menjawab. Iya, tentang demokrasi ya tadi. Jadi begini, kalau dalam Islam itu ada istilah musyawarah itu sebagai jiwa demokrasi, bahwa rakyat, anggota itu harus didengarkan. Tapi kalau demokrasi sebagai sistem dan struktur pemerintahan di Islam itu tidak dikenal, cuma tidak dilarang. Artinya di dalam Islam itu sistem pemerintahan tuh boleh apa saja, demokrasi boleh, tidak dilarang. Yang bukan demokrasi karena Arab Saudi boleh. Oleh sebab itu namanya macam-macam kan, ada Republik Tunisia, Maroko, Indonesia. Itu kan Islam semua, masyarakatnya Muslim. Nggak milihnya bentuk demokrasi, tapi ada Arab Saudi, Al-Mamlakah, kerajaan. Ada Uni Emirat Arab, Persatuan Para Amir, macam-macam. Jadi bagi Islam itu yang penting maqasidus syar'inya. Maksud mendirikan negara itu apa? Melindungi kehidupan bersama. Apa yang dilindungi? 1, kebebasan beragama. 2, harta benda. 3, jiwa. Kemudian akal. Kemudian nasab. Nah, sejauh itu negara didirikan, itulah sebenarnya maqasidus syar'i. Soal bentuknya seperti apa? Mau republik, mau federal, mau kesatuan, semua di Islam itu ada. Sekarang Anda tahu ada 57 negara-negara kaum muslimin itu yang bergabung di OKI. Itu beda-beda. Dan masing-masing mengaku kami anggota konferensi negara Islam. Dan tidak apa-apa gitu. Di Arab itu ada 22 anggota Liga Arab. Beda-beda bentuk dan sistemnya. Tapi bahwa harus ada permusyawaratan itu iya. Cuma permusyawaratan kalau menurut Islam dibentuk oleh moral syar'i itu. Moral syariah yang diberikan itu. Pijakannya ada Al-Quran tadi. Dia oleh sebab itu yang ingin saya katakan dari sini, udahlah jangan ribut, Pancasila ini selesai. Kata orang NU itu, Pancasila ini darul mithaq. Darul mithaq, negara hasil kesepakatan. Kalau Muhammadiyah nyebut darul ahdi wasyahadah. Ini adalah negara hasil perjanjian bersama antara anak bangsa yang beragam. Konsensus ya. Dan persaksian bahwa ini negara ini bangun bersama dan untuk keperluan bersama. Jadi itu saja. Jadi bagi saya mau demokrasi mau tidak, yang penting maqasidus syar'inya tadi, menjaga 5 hal tadi, kebebasan beragama kita kan dilindungi di sini semua. Dan Indonesia ada ya itu ya. Oh iya kan, kebebasan beragama. Kalau ada yang merasa beragama tidak bebas, lapor ke saya. Mumpung saya Menko Polhukam, di mana itu? Di mana itu orang beragama kok? Anda bisa lapor ke saya. Nanti saya tindak lanjuti bahwa itu tidak benar dan harus ditindak kalau ada orang melanggar kebebasan beragama. Ada kok di Indonesia. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Silakan Profesor Nasaruddin Umar. Iya, saya sependapat juga dengan Prof. Mahfud ya, bahwa Indonesia ini kita harus syukuri ya. Tapi kalau kita berangkatnya kepada kejernihan berpikir ya, kejernihan hati nurani, pasti kita akan bersyukur sebagai pemilik bangsa Indonesia ini. Cobalah bandingkan negara-negara. Ya, even itu menggunakan negara Islam. Ya, Prof. Kita nggak pakai negara Islam, negara Pancasila. Tapi Pak Mahfud paling banyak didatangi tamu-tamu luar negeri yang pakai negara Islam. Tapi belajar kok Indonesia paling aman.
Coba kita lihat ya, Yang toleran ya sini. Iya, paling yang mengunjungi toleran. itu negara Islam gitu, Prof. Iya. Masya Allah. Negara Islami lah paling tidak. Iya, Masya Allah. Nah, jadi saya kira resep kita untuk menjadi sebuah warga bangsa Indonesia yang ideal ke depan ya. Pertama, saya kira kita harus mempertahankan sendi-sendi kebangsaan yang tadi persepakatan dasar kita itu ya. Nggak usahlah berpikir macam-macam, bahwa kita harus bersyukuri sebagai suatu warga bangsa ini. Ya. Memang nggak ada yang sempurna. Ya, bangsa yang sempurna itu nanti di alam akhirat surga itu kan. Selama kita masih hidup di dunia ini pasti ada celahnya. Jangankan negara bangsa ya kan. Istri kita juga atau suami kita juga pasti punya kelemahan. Ya. Istilahnya bahasa hikmahnya itu. Satu orang kita bisa bicarakan kebaikannya satu hari nggak bisa. Nggak cukup. Tapi orang sama kita bisa juga bicarakan kelemahannya kalau kita tanya lawannya. Satu hari pun juga nggak cukup. Artinya apa? Tidak ada yang sempurna, tapi juga tidak ada orang yang tidak sempurna, yang tidak memiliki basic-basic kebaikan. Ya. Oleh karena itu, ya mungkin bagian akhir daripada pertemuan kita ini sungguh banyak hal yang sangat penting ya Pak Prof. Mahfud, memberikan data-data kuantitatif dan sekaligus kualitatif tadi ya. Itu memperkaya, dan inilah khasanah Islam ya. Ya, jadi bukan sekedar emosional kita menyampaikan sebuah gagasan, tapi ada data-data kuantitatif. Dan saya kira ya masyarakat masa depan memang harus seperti ini. Kita jangan bicara hanya tentang sesuatu yang sifatnya deduktif kualitatif, tapi kita harus paralel dengan induktif kuantitatif. Jadi kombinasi kualitatif deduktif dan induktif kuantitatif ini sangat penting. Dan saya kira apapun kapasitas kita sebagai tokoh umat beragama, tokoh agama ya, maupun sebagai tokoh pemerintahan, data-data kuantitatif itu sangat penting, tapi tidak boleh meninggalkan juga analisis kualitatif itu. Dan saya kira Metro dan Hasanah Islam inilah salah satu ciri kita ini, bahwa kita bukan asal bicara ya, tetapi kita bicara di atas data. Ya. Dan saya kira inilah yang kita harus biasakan dalam masyarakat kita, bicara dengan data. Ya. Karena kalau bicara hanya dengan perkiraan-perkiraan tanpa data-data yang sangat kuat, ya justru Quran itu kan banyak sekali itu ya. Wa qul lahum qawlan sadida. Katakanlah dengan data yang sangat valid ya kan. Kita jangan bicara data-data yang tidak valid. Itu penekanannya Quran itu qawlan sadida. Dan tidak cukup qawlan sadida, juga harus ada qawlan karima, bahasa yang sangat santun. Ya qawlan baligha, bahasa yang nyambung. Qawlan ma'rufah, bahasa yang penuh dengan kearifan ya kan. Ya, qawlan layinan, bahasa yang sangat jelas. Ya, jadi 7 konsep gaya bahasa Al-Quran sekaligus sosiologi Quran yang di bahasa komunikasi kita itu luar biasa ya. Dan sebetulnya realiti kita masyarakat Indonesia apapun agamanya sebetulnya menjalankan praktek-praktek ini. Kalau misalnya ada netizen mengatakan yang paling sadis ya satu di antara berapa juta penduduk kita kan. Jadi tidak bisa dipakai sebagai generalisasi. Ya nggak bisa. Seorang yang berpikir wajar normal itu, jangan satu orang dijadikan representase untuk sekian ratus juta orang, enggak. Itu enggak benar, enggak ilmiah lah. Tapi itu pasti akan tidak didengar oleh orang. Orang sekarang ini sudah cerdas ya. Pasti mereka akan lebih mendengar dan menyimpan di hatinya siapa yang lengkap data kuantitatif dan pas dengan analisis kualitatifnya itu. Jadi inilah yang kita harapkan. Mari kita makin cerdas secara intelektual, tapi juga harus cerdas secara emosional, dan yang paling penting juga cerdas secara spiritual. Jadi 3 konsep kecerdasan ini itu juga kontribusi untuk menjadi sebuah bangsa besar. Insya Allah pasti kita akan menjadi suatu bangsa yang besar. Amin, ya. Kalau ketiga kecerdasan ini dijadikan menjadi satu kesatuan di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat berbangsa kita. Amin. Saya kira itu yang sering disampaikan Pak Prof. Mahfud ya kan? Iya. Oke. Prof, kira-kira ada yang mau ditambahkan Prof. Mahfud? Sedikit saja. Jadi Indonesia sebagai negara yang inklusif ikut nilai-nilai Islam yang menyatakan bahwa keadilan itu bukan untuk satu pemeluk agama, tetapi untuk manusia. Di Al-Quran itu disebut wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adil. Kalau kamu bertahkim di antara manusia,
hendaknya kamu hukumi itu dengan adil. Tidak dikatakan bainal muslimin. Ya. Nah itu yang bisa merajut kita sebagai bangsa. Bahwa kita memperlakukan orang yang berbeda suku, beda agama dengan cara menegakkan keadilan yang sama. Keadilan tanpa lihat agamanya. Iya, keadilan tanpa lihat agama. Ya. Ketika bicara adil, Allah itu tidak bicara kepada kaum muslimin, kepada manusia. Tadi bainan nas itu. Iya, bainan nas. Bagus sekali. Ya. Ya. Ya, Gitu. ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Prof. Nazarudin Umar, apa yang bisa kita simpulkan secara singkat dengan tema kita hari ini, Prof? Iya, pertama saya kira kita harus mempertahankan persatuan dan kesatuan kita sebagai warga bangsa. Ya. Mari kita menenggelamkan perbedaan yang ada, tapi mari kita lebih menekankan persamaan kita. Insya Allah persamaan kita jauh lebih kuat dan lebih banyak daripada perbedaan. Kalau ada pun perbedaan di antara kita, itu jadikanlah sebagai satu konfigurasi yang akan lebih memperindah nuansa kebangsaan kita. Dan yang kedua, mari kita menahan diri untuk tidak gampang terpengaruh, tidak gampang terpancing, apalagi kalau sesuatu itu bisa melemahkan kita sebagai warga bangsa. Ya. Apapun agama kita, apapun etnik kita, apapun daerah yang kita tinggali, mari kita lebih berpikir lebih jauh ke depan, bahwa jauh lebih menguntungkan kalau kita bersatu daripada menekankan perbedaan. Ini saya kira message yang paling penting buat kita semuanya. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Profesor Dr. Nazarudin Umar. Terima kasih banyak, Profesor Dr. Mahfud MD yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan yang berbahagia di hari ini dengan tema bahasan yang kita angkat, sekaligus juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang umum yang sekarang ini menjadi pertanyaan umat Islam tentang keberagaman, tentang mengutarakan pendapat, serta merajut perbedaan di dalam bernegara Indonesia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan terhadap kita semuanya. Amin. Dan ini menjadi ladang amal kita serta kita menjaga persatuan, kesatuan umat dan juga persatuan bangsa yang menjadi rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Saya David Salik, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.